hole's tighter than a nun's nasty. You sure you're up for this, Frank? There's gotta be a whole new cave system up there. Look. What do you mean? Where? Christ! You'll never make it, you'll get back! Come on, Frank! Come on, Frank! Get me to the air valve! Oke guys, ketemu lagi sama si Kakang Prabu di channelnya Kuma Aing. Di episode kali ini, si Kakang Prabu mau ngebahas alurnya film dari Santum 2011. Mungkin hanya beberapa dari kalian yang pernah mendengar atau melihat Gua Essala, yaitu gua dari seluruh gua yang ada di Papua Nugini. Meskipun jauh dari peradaban manusia, bukan berarti gua itu tidak pernah terjamah oleh manusia sama sekali. Sebuah ekspedisi pencari ujung gua telah membuktikan bahwa manusia bisa hidup di dasar gua itu, meskipun memiliki resiko kematian yang sangat besar karena berada di wilayah hutan hujan tropis yang memiliki intensitas hujan yang sangat tinggi. Ekspedisi itu telah berhasil dituangkan ke dalam sebuah film ini. Penasaran dengan film yang diangkat dari kisah nyata tersebut? Oke lah, terlalu banyak bacot, kita langsung saja ke alur ceritanya. That hole's tighter than a nun's nasty. You sure you're up for this, Frank? There's gotta be a whole new cave system up there. Look. What do you mean? Where? Christ! You'll never make it, you'll get back! Come on, Frank! Come on, Frank! Get me to the air valve! Cerita diawali ketika Joshua, yaitu anak dari seorang ekspedisi bernama Frank, yang disuruh ayahnya untuk menyambut kedatangan Carly, yaitu investor proyek, dan pacarnya yang bernama Victoria, yang berencana untuk melihat sebuah proyek ekspedisi menuju Gua Essala. Yeah, I'm stoked. Perjalanan pun berlanjut dengan menggunakan helikopter. Carly, Victoria, dan ditemani dengan Josh berangkat menuju gua yang berada di tengah-tengah hutan belantara pedalaman Papua Nugini itu. That wasn't in the brochure. I have control. I'll show you. Setelah puas menikmati pemandangan gua dari atas, Carly beserta rombongan kemudian mendarat di dataran dekat gua dan pergi menuju camp paling atas. Bailout? Man, you're in the shit. Yeah, thanks. Di lain tempat, tepatnya di dasar gua, Frank, yaitu ayah Joshua sekaligus sebagai kepala sekolah, sebagai kepala ekspedisi yang sudah berminggu-minggu cenah berada di dasar gua beserta kawannya, yaitu Jude, sedang bersiap-siap untuk menyelam. Tiba-tiba Carly menghubungi Frank melalui PC apal video call. Carly menanyakan apakah sudah menemukan jalannya, namun Frank mengatakan bahwa dia dan timnya masih belum bisa menemukan ujung gua seperti apa yang mereka harapkan. Mendengar hal itu, Carly merasa geram alias cangkel dengan si Frank dikarenakan sudah terlalu lama menunggu, ditambah lagi biaya proyek yang dikeluarkan akan semakin banyak. Josh,
Akhirnya Carly berencana untuk turun langsung ke dalam gua itu bersama Victoria ditemani dengan Josh serta beberapa petugas lainnya. Mereka akhirnya turun satu persatu ke gua itu menuju base camp paling bawah untuk menemui si Frank. Menelusuri gua yang teing di mana ujungnya ditambah lagi dengan keadaan yang gelap membuat gua itu terlihat seperti lubang neraka. Dan sebelum mereka tiba di base camp, si Frank bersama dengan rekannya yaitu Jude mencoba untuk menelusuri sistem baru yang ada di dasar gua dengan cara menyelam, diikuti dengan sebuah proyektor yang merekamnya dari belakang. Di tengah penelusurannya, si Frank menemukan ada celah kecil yang tertutupi bebatuan. Frank kemudian menyingkirkan batu tersebut dan mencoba masuk ke dalamnya bergantian dengan Jude. Karena celahnya terlalu sempit, mereka akhirnya meninggalkan tabung oksigen cadangan yang menempel di punggung. Dan ketika berada di dalam celah itu, ternyata selang oksigen Jude tersangkut. Namun beruntungnya masih bisa diselamatkan. Dan setelah keluar dari celah tersebut, tanpa diduga-duga, ternyata mereka berdua telah menemukan apa yang selama ini mereka cari-cari, yaitu ujung dari Gua Esa Allah yang berbentuk sangat megah, bagaikan surga dunia. Dan pada saat itu juga, merekalah adalah orang pertama yang menyentuh tempat itu. Sebuah penemuan pertama ujung Gua Esa Allah yang sangat menakjubkan. Damn right. Selang beberapa waktu, ketika mereka hendak kembali ke base camp, tiba-tiba tangki udara milik Jude bocor akibat tersangkut tadi. Karena masih sangat jauh dari permukaan, akhirnya si Frank pun membantunya dengan cara berbagi masker udara selama beberapa detik. Karena kepanikan yang sangat riweuh, Jude menahan masker udara itu terlalu lama. Dan si Frank berpikir bahwa hal itu tersebut dapat menghabiskan tangki oksigen miliknya. Daripada aing paeh cenah tenggelam, akhirnya si Frank melepaskan paksa masker udara dari Jude dan mendorongnya. Dan Jude pun langsung tewas seketika karena kehabisan oksigen. Di sisi lain, ternyata rombongan Joshua, Carly, dan Victoria sudah sampai di base camp. Kejadian kematian Jude ternyata disaksikan oleh mereka. Joshua pun sangat marah kepada ayahnya. George, yaitu seorang rekan kerja Frank, menjelaskan kepada Joshua bahwa apa yang dilakukan ayahnya adalah hal yang tepat dan sangat heroik karena berbagi masker oksigen di dalam air merupakan kondisi yang sangat fatal. Ulah kudu nama cenah. See? I've ever seen. No, that bullshit. Listen to me. Bullshit. This wasn't a case of no. Di waktu itu juga, tanpa ada satu dari mereka yang tahu, ternyata di luar sana sedang terjadi hujan dordar gelap disertai badai besar yang membuat sambungan komunikasi yang menuju base camp bawah terputus. Akhirnya si Frank menyuruh anaknya Joshua dan Luko untuk naik ke atas demi meminta bantuan agar segera mengeluarkan mereka dari base camp. Di luar sana ternyata keadaan sudah semakin kacau. Air hujan mengalir ke dalam gua sedikit demi sedikit dan akan segera membanjiri area base camp. Dan saat berada di tengah perjalanan, Luko mendengar sesuatu berupa gemuruh badai dan air mengalir, di mana itu menandakan bahwa banjir di dalam gua benar-benar akan terjadi. Dan ketika air sudah benar-benar jatuh, menghubungi ayahnya, namun tetap saja tidak bisa.
Akhirnya Joshua memutuskan untuk turun lagi ditemani dengan Luko. Di base camp ternyata semua orang sudah mengetahui apa yang terjadi melalui suara gemuruh dan air yang sedikit demi sedikit terjatuh. Namun ada satu hal yang membuat mereka terhambat untuk menyelamatkan diri, yaitu Carly yang menghilang. Karena diam-diam mencoba menyelam tanpa ngomong ke siapa-siapa, untungnya mereka masih bisa pergi meninggalkan base camp dengan meninggalkan semua peralatan yang mereka punya. Ketika Frank, Carly, Victoria, dan juga George satu persatu kesulitan memanjat tebing untuk menuju atas, tiba-tiba mereka bertemu dengan Joshua dan Luko. Lalu Joshua segera melemparkan tali agar mereka semua selamat dari arus banjir yang semakin deras. Sementara Luko berusaha menahan batu tempat Joshua mengikat tali. Karena arus mengalir sangat deras, akhirnya batu itu mulai bergeser dan membuat Luko terlempar hingga tubuhnya membentur dinding dan terbawa arus. Karena arus yang terlalu deras, akhirnya Luko terbawa hingga masuk ke dalam celah yang sangat sempit. Saat mencoba kembali naik, meskipun tanpa Luko, apa daya pintu satu-satunya ternyata sudah tertutupi oleh batu besar yang bergeser tadi. Sehingga mereka harus menjelajahi tempat lain sebelum dasar gua benar-benar tergenang air. Ditambah lagi rintangan semakin sulit karena tiba-tiba penerangan di gua itu mati. Sehingga mereka hanya mengandalkan lampu senter di kepala. Frank pun mengajak mereka semua untuk kembali ke base camp yang sudah tergenang air demi mengambil barang-barang yang bisa menyelamatkan mereka, seperti senter, baterai, makanan, dan masih loba keneh cenah euy. Karena dikhawatirkan mereka akan terjebak lebih lama di dalam gua itu. Tanpa disadari, Joshua ternyata menemukan Luko yang masih hidup, tetapi dengan benget yang hancur temang rupa. Lalu Joshua memanggil ayahnya untuk membantu Luko. Karena merasa kasihan dengan penderitaan Luko yang ada, Frank justru memutuskan untuk mengelelep-lelepkeun huluna hingga tewas. Frank bersama dengan anggota lainnya kemudian melanjutkan perjalanan kembali dengan melewati celah gua. Saat itu juga ternyata George mengalami dekompresi teuing penyakit naon eta teh. Setelah beberapa lama, Frank akhirnya sadar bahwa George tidak ada dalam barisannya alias geus eueuh. Kemudian Frank dan Joshua mencoba mencari George di celah-celah gua, tetapi tetap saja tidak ditemukan. George menuliskan pesan mengenai kepergiannya, bahwa dia sudah mati karena dia tidak ingin memperlambat perjalanan mereka. Bisa dibilang si George ini rela membiarkan dirinya mati karena dia tidak mau membebankan yang lain akibat dari penyakitnya yang sering kambuh. I know what you're doing. George, where are you? George! Frank yang lain tetap terpaksa harus melanjutkan perjalanannya. Tanpa arah tujuan yang pasti, mereka justru bertemu dengan sumber air panas dengan tekanan yang sangat tinggi. Bahkan mereka pun menyebutnya sebagai penghancur daging. Siapapun yang tercebur, dia akan mati nyanyi atuh anjing.
Karena sangat beresiko, Carly meminta untuk kembali dan menemukan celah yang lain. Namun Victoria dan Frank tidak setuju karena perjalanan mereka sudah terlalu jauh. Sun is the best climber we have. Dengan kemampuan memanjat tingkat dewa, Josh perlahan-lahan memanjat tebing itu dan memasang tali di setiap dinding agar yang lain bisa melewatinya dengan mudah. Meskipun berada di antara hidup dan mati, beruntungnya Joshua masih bisa selamat dan berhasil menyambungkan tiap-tiap tali sebagai jalan lintasan. Giliran pertama setelah Joshua adalah Victoria. Sayangnya semburan sumur itu dan sorotan senter dari Carly membuat Victoria merasa rewas dan gugup dan tergesa-gesa sehingga tanpa disadari membuat rambutnya tersangkut oleh pengait tali. Hal itu membuat Victoria kesakitan karena tubuhnya tergantung oleh rambutnya sendiri. Karena sakitnya luar biasa, Victoria akhirnya memutuskan untuk memotong rambutnya menggunakan pisau yang membuat Victoria terjatuh dan tewas seketika. Carly sebagai kabogohna cenah langsung teriak karena ngegebeg rewas dan menyalahkan Frank atas kejadian itu. Have you no decency? Setelah beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Namun bukannya jalan keluar yang mereka temukan, mereka malah menemukan jalan buntu dan hanya ada sungai. Lalu si Frank berinisiatif menggunakan rebreather satu-satunya untuk menyusuri sungai. Siapa tahu cenah di balik semua itu ada hikmah dan jalan yang bisa dilewati. And I'll take the last rebreather. Namun yang ada, Carly justru kabur terlebih dahulu dengan membawa rebreather satu-satunya karena merasa sangat kecewa dengan Frank yang setelah kematian Victoria. What's he doing? He's not gonna come back. Mereka akhirnya memutuskan untuk kembali beristirahat selagi memikirkan jalan keluar dan berdoa menunggu keajaiban datang agar terbebas dari gua itu. Namun saat Joshua melihat-lihat keadaan sekelilingnya, tanpa teka aja dia justru menemukan kotoran kelelawar yang melekat di dinding-dinding gua. Hal itu menandakan bahwa di atasnya terdapat lorong gua menuju permukaan. He was on drugs when he wrote it. Where else the sacred river ran? Dan setelah melewati itu, akhirnya mereka bisa melihat cahaya matahari lagi. Tetapi meskipun begitu, mereka masih belum sepenuhnya berhasil keluar dari gua itu. Mereka masih harus melewati gua kembali demi menuju jalan keluar yang sebenarnya. Dibekali dengan sebuah obor yang mereka buat dari bahan bakar tank bekas perang, akhirnya mereka memasuki lorong gua lagi, berusaha menemukan arus sungai yang menghubungkannya dengan lautan. That's the main thing. Di lorong gua itu ternyata mereka berdua bertemu dengan Carly yang terdampar karena kehabisan oksigen ting kelaparan, ditemani dengan mayatnya Victoria. Carly lalu meminta maaf dan memohon kepada Joshua meminta sebuah makanan karena mungkin sudah merasa ngeleper. Oh, thank God. Please.
Lalu si Frank tidak menghiraukan Carly dan mengajak Joshua untuk kembali melanjutkan perjalanannya lagi. Karena merasa kesal dan tidak dianggap, tiba-tiba Carly menyerang Frank hingga mereka berdua gegelutan. Karena tidak tahan akan sakitnya, Frank lalu meminta Joshua untuk membawanya ke dalam air. Frank lalu meminta Joshua meringankan rasa sakitnya dengan cara mengkeralapkannya ke dalam air. Sama seperti apa yang Frank lakukan kepada Luko dan juga Jude waktu itu. Mau tidak mau Joshua rela melakukan hal itu demi kebaikan ayahnya juga. Nying maihan kebaikan juga cenahnya. Joshua akhirnya pergi meninggalkan ayahnya yang sudah mati sambil membawa Bill Ott beserta senter kecil. Dan di tengah penyelamannya, tiba-tiba lampu senternya mati. Dia pun lalu menggunakan sedikit cahaya yang berasal dari kalung yang udah ada di behengnya. Setelah senter mati, tiba-tiba pula oksigen dari Bill Ott itu juga habis. Josh lalu menyiasatinya dengan menghirup gelembung udara kecil yang terperangkap di langit-langit gua. Dia melakukan ini sesaat demi sesaat. Namun selang beberapa lama, Joshua ternyata sudah tidak kuat lagi karena terlalu lelah dan engap. Di saat dia hampir putus asa dan menyerah, tiba-tiba dia melihat kilauan cahaya matahari yang menandakan bahwa permukaan laut yang sudah semakin dekat. Lalu Joshua kembali menguatkan diri dan berenang secepat mungkin mengikuti sinar cahaya itu. Dan benar saja, usaha dan pantang menyerah tidak akan pernah mengkhianati hasil. Joshua akhirnya berhasil muncul ke permukaan laut dan menghirup udara bebas lagi. Anjir, cenah euy senang. Dia kemudian langsung berenang dan merangkak menuju pantai. Dan ada beberapa orang di sana yang menghampiri dan menolongnya. Dan cerita pun selesai. Jadi benar saja dari film ini menyimpulkan sesungguhnya manusia itu tidak akan pernah kalah kecuali menyerah. Oke, saya dari pusat mengucapkan cukup sekian dan terima gaji. Bye-bye. Jangan lupa untuk di-subscribe.